Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa, bahagia sekali saya Rida Marianti kembali hadir untuk Anda dan kita tentu akan berbincang terkait Bapemperda DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini tema kita adalah peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas legislasi yang pro rakyat. Sangat luar biasa temanya, bagaimana kemudian peran DPRD bisa benar-benar menyuarakan suara rakyat. Bersama kita Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY, Pak Dr. Aslam Ridho MAP. Pak Aslam, kabar baik? Kabar baik. Sehat selalu? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat. Semangat selalu. Berikutnya pengamat praktisi Pak Dr. Dwinanto Nugroho SSI MAP MT. Pak Nugroho, sehat selalu juga? Iya, alhamdulillah sehat selalu. Kesibukannya banyak tapi tetap semangat? Tetap semangat. Iya. Terima kasih Pak Aslam dan juga Pak Dwinanto Nugroho sudah meluangkan waktu untuk berbincang terkait Bapemperda DPRD DIY terkait peran dan fungsi Dewan dalam menjalankan tugas legislasi yang pro rakyat. Di Bapemperda DPRD DIY sendiri, Pak Aslam ini sudah menjadi Wakil Ketua sejak 2019 sampai dengan 2023 saat ini ya Pak ya. Pastinya sudah banyak sekali produk perda dan juga perda S yang dihasilkan. Mungkin ada perda yang menjadi unggulan Pak mungkin? Kalau perda yang unggulan itu ya, yang pro rakyat, karena ya suka nggak suka DPRD ini kan representasi dari masyarakat. Sehingga harapannya tentu bagaimana DPRD dalam hal ini Bapemperda ini bisa menampung aspirasi masyarakat terkait dengan produk-produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintahan daerah DIY dalam rangka menjalankan tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu ada beberapa yang menurut kami ini itu penting bagi masyarakat dan memang ini diusulkan oleh masyarakat. Di antaranya adalah perda tentang pesantren yang sekarang sudah diundangkan menjadi Perda DIY nomor 12 tahun 2022. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanian lahan pangan berkelanjutan. Kalau ini usul prakarsa eksekutif, tapi menurut kami memang ini penting karena menyangkut ketahanan pangan di DIY. Kalau kita bicara ketahanan pangan, tentu bagaimana kontinuitas kegiatan pertanian itu bisa berkelanjutan ada sejak zaman Indonesia belum merdeka. Ya, betul. Artinya kontribusi terhadap bangsa ini cukup besar ya. Nah, dari kalau kita melihat naskah akademik undang-undangnya ya, kalau kita melihat naskah akademik undang-undangnya itu kajian filosofinya adalah itu. Kemudian kajian sosiologisnya di Indonesia ini ada sekian banyak pesantren. Di Yogyakarta ini juga ada, kalau tidak salah ada sekitar 400 sekian. 400-an ya. Lembaga pendidikan pesantren di daerah Yogyakarta. Itu data terakhir yang kita dapatkan informasi dari Kemenak DIY. Itu yang mendasari kenapa perda ini kemudian diinisiasi oleh masyarakat. Nah, sebelum inisiasi dari masyarakat tentang perda pesantren ini kan turunan dari Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Kalau kita melihat mencermati dari naskah akademiknya Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren, maka sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas itu sudah mengamanatkan salah satu PP, nomornya saya lupa PP itu mengatur khusus tentang pendidikan keagamaan. Hanya pendidikan keagamaan yang ada di dalam PP sebagai turunan Undang-Undang Sisdiknas itu belum bisa secara spesifik mengatur tentang lembaga pendidikan yang namanya pesantren ini. Maka kemudian disusun naskah akademik kaitan dengan pesantren itu menjadi Undang-Undang 18 tahun 2019.
Nah, Perda kita, Perda DIY nomor 12 tahun 2022 itu adalah turunan pelaksanaan dari Undang-Undang 1819. Hanya perlu saya matur di podcast ini, Perda DIY nomor 12 tahun 2022 tentang pesantren itu jangkauan arah pengaturannya terbatas pada fasilitasi. Bagaimana pemerintah daerah menfasilitasi pesantren yang ada di DIY. Iya. Mungkin gambaran fasilitasi yang diberikan ini kayak apa, Pak? Di dalam Perda 12 2022 beberapa yang difasilitasi itu menyangkut tentang satu sarana prasarana. Sarana prasarana itu bisa asrama, kemudian lokal kelas, kemudian masjid mushola. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM, sumber daya manusia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidiknya dan lain-lain. Kemudian juga terkait dengan bagaimana pesantren itu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi yang diatur di dalam Perda itu memberikan fasilitas pesantren sesuai dengan 3 fungsi. Satu, pesantren sebagai fungsi pendidikan. Kemudian yang kedua, pesantren sebagai fungsi dakwah. Ya. Kemudian yang ketiga, pesantren sebagai fungsi pemberdayaan. Jadi ketiga fungsi ini yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam fungsinya sebagai lembaga pendidikan, maka yang terkait dengan tadi itu sarana prasarana, kemudian SDM, kaitan dengan fungsi pengabdian masyarakat, bagaimana pesantren ini memberikan pengabdian kepada masyarakat, sektor pertanian seperti apa, kemudian perikanan, kelautan, UKM, peran pesantren ke masyarakat itu bentuknya kayak apa itu yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Iya, jadi keberadaan Perda pesantren ini juga cukup bagus karena tadi untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas dari pesantren juga dari fasilitas yang terus meningkat, kemudian juga tidak hanya berdampak pada pesantrennya tapi juga masyarakat gitu ya Pak ya, karena memang ada program untuk pemberdayaan masyarakat juga yang diturunkan dari pesantren itu sendiri. Kuncinya daya saing. Kalau unit-unit pendidikan kita semuanya itu kan target outputnya tolok ukur hasil kinerjanya itu adalah daya saing. Kalau kita punya SMK, sekian SMK yang ada di DIY, maka jawabannya adalah bagaimana lulusan SMK kita ini punya daya saing kerja di lapangan pekerjaan. Demikian juga dengan kita, kenapa sih kita memfasilitasi pesantren? Harapannya ya lulusan pesantren itu ya punya daya saing, punya daya saing. Selain dia kaitan dengan pendidikan itu dia punya daya saing di bidang pendidikan, kemudian di dunia dakwah dia juga punya daya saing, kemudian pengabdian masyarakat juga. Artinya pesantren sebagai sebuah entitas itu tidak kayak menara gading, tapi bagaimana dia bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitarnya itu. Iya, Pak Nugroho, mungkin ini terkait Perda penyelenggaraan pesantren di DIY ini sudah disahkan di tahun 2022 ya Pak ya, Perda 12 tahun 2022. Cukup luar biasa tadi seperti yang disampaikan Pak Aslam. Menurut Pak Nugroho seperti apa? Kalau Perda yang pesantren ini sebenarnya memang di tingkat masyarakat ya ini diharapkan juga banyak sekali selain tadi menelurkan kandidat-kandidat yang berkualitas gitu juga, dan memang ini tuh kan aspirasi dari masyarakat karena memang dinamika di masyarakat ketika kalau Mbak Uri tahu kan di akhir-akhir tahun-tahun ini kan ada masalah-masalah intoleransi, radikalisme, ada masalah-masalah klinik dan sebagainya gitu. Dan memang ketika ada dari saat penyusunannya itu memang di Perda pesantren ini sudah bahwa dia juga harus mampu mengakulturasi dengan muatan dari Perda pendidikan berbasis budaya, kemudian ada
Perda Pancasila Wawasan Kebangsaan nilainya masuk ke sana semua. Dan ini mungkin yang khas untuk di Jogja seperti itu. Itu yang saya tahu yang di dalamnya itu, termasuk juga kalau dari filosofinya sebenarnya kan sampai ini melihat pada historisnya dulu Pak ya, dari keterkaitan pesantren itu dengan Kesultanan dulu seperti itu di urainya naskah akademik ya gitu. Dan memang nilai-nilai itu tidak bisa ditinggalkan di Jogja. Jadi memang bagaimana caranya itu mengakomodir dari banyak aspek itu untuk membentuk orang-orang dan kapasitas yang lebih baik lah gitu. Iya. Ya Pak Aslam, ini kan pada 12 tahun 2020 ditetapkan tahun lalu. Posisi saat ini sendiri masih dalam tahap sosialisasi ke masyarakat dilakukan atau seperti apa? Jadi kewajiban mensosialisasikan sebuah peraturan perundang-undangan, sebuah peraturan daerah itu menjadi tugasnya pemerintah daerah bersama DPRD. Artinya tentu dalam hal ini DPRD punya sampur juga dari Undang-Undang 1211, sampur tentang kewajiban DPRD mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah diundangkan ke masyarakat. Itu menjadi tugas DPRD juga bersama dengan pemerintah daerah. Artinya sosialisasi ini tidak hanya dibebankan di DPRD, tapi juga pemerintah juga melakukan sosialisasi. Berkewajiban untuk melakukan sosialisasi juga. Kalau mungkin dari DPRD DIY sendiri Pak, kan dari Bapemperda mulai dari awal menyusun mulai dari naskah akademik, kemudian perdanya juga di DPRD juga, kemudian proses sosialisasinya bisa digambarkan keterlibatan DPRD dalam mensosialisasikan produk hukum yang dihasilkan DPRD DIY sendiri. Jadi DPRD DIY ini melibatkan masyarakat itu sejak dari penyusunan Properda, Mbak. Jadi bukan hanya ketika perda itu diundangkan. Jadi pada saat kita mau menyusun Properda, itu kita ada kegiatan public hearing oleh anggota masyarakat. Ini kita mau tahun 2024 nih, kita mau menyusun Properda untuk tahun 2024. Kira-kira ada masukan enggak dari masyarakat? Itu seluruh anggota Bapemperda itu ke lapangan, ke masyarakat, turun ke bawah, melakukan public hearing tentang akan disusunnya Properda. Nah, kemudian setelah disusun Properda ditetapkan, itu kemudian juga disosialisasikan ke masyarakat. Kemudian dari perda-perda yang dihasilkan ini, apa kemudian juga turut terlibat dalam melakukan sosialisasi atau seperti apa? Baik, jadi karena DPRD ini merupakan representasi dari masyarakat, tentu kami tidak bisa terlepas dari mekanisme pertemuan dengan masyarakat gitu ya, konsultasi kepada masyarakat. Dan konsultasi masyarakat itu bentuknya bisa public hearing, bisa sosialisasi, bisa berbagai macam kegiatan penjaringan aspirasi dan lain-lain. Dalam konteks penyusunan peraturan daerah ini, DPRD ini melibatkan masyarakat ini mulai dari penyusunan program saja, ini sudah melibatkan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat gitu. Jadi saat kita mau menyusun Properda itu DPRD ada kegiatan yang namanya sosialisasi public hearing, bukan sosialisasi, public hearing dalam rangka penyusunan Properda. Jadi kegiatan itu dilakukan oleh seluruh anggota Bapemperda. Seluruh anggota Bapemperda, pimpinan dan anggota Bapemperda turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi. Ini loh, besok tahun 2024 kita akan membahas perda yang akan kita susun programnya. Kira-kira ada masukan tidak dari masyarakat terhadap perda yang mau ditetapkan? Mungkin dari masyarakat ada yang mengusulkan, "Mbok, dibikinkan perda tentang ini, tentang itu." Itu pada saat mau menyusun program saja kita sudah public hearing. Kemudian pada saat kita Properda itu ditetapkan, kita sosialisasikan ke masyarakat. Kita sosialisasikan ke masyarakat, ini loh sudah kita tetapkan Properda, besok tahun 2024 ini ada sekian ini, ada sekian rencana raperda yang mau kita bahas. Itu pada saat penyusunan program. Kemudian pada saat pembahasan itu dilakukan oleh pansus.
Pansus itu juga ada kegiatan public hearing terkait materi muatannya. Materi muatan perda yang mau dibahas oleh Pansus itu ada mekanisme public hearing ke masyarakat, jaring aspirasi ke masyarakat. Kemudian ada kita mengundang pakar juga, mengundang praktisi dari perguruan tinggi pada saat pembahasan Pansus itu. Kemudian ketika perda ini sudah diundangkan, ini 55 anggota DPRD ini punya tugas mensosialisasikan perda itu kepada masyarakat melalui anggota DPRD. Jumlahnya 55 orang anggota itu semuanya ke masyarakat mensosialisasikan perda-perda yang sudah diundangkan. Bukan hanya itu saja, Mbak. Pada saat DPRD menginisiasi perda, menyusun naskah akademik, itu juga FGD-nya, fokus grup diskusinya, itu juga melibatkan masyarakat. Melibatkan pakar ahli, melibatkan perguruan tinggi pada forum-forum fokus grup diskusi itu. Sehingga kalau terkait dengan pelibatan masyarakat, kami ini DPRD DIY dalam hal penyusunan perda ini, mulai dari penyusunan program sampai dengan setelah diundangkan, itu insya Allah kita melibatkan masyarakat. Iya, jadi memang kemudian semuanya dari awal sampai dengan produknya sudah diterbitkan pun, kemudian peran masyarakat ini tetap dilibatkan untuk kemudian terlibat aktif, termasuk memberikan masukan dan juga mungkin ada kurang-kurangnya di mana masih tetap diterima terus gitu ya Pak ya. Hanya tadi begini kayak yang disampaikan Pak Nugroho tadi, yang namanya peraturan perundang-undangan itu suka nggak suka begitu diundangkan itu berlaku mengikat secara hukum bagi seluruh entitas di wilayah itu. Nah tentu sosialisasi atau public hearing itu tidak bisa menjangkau jumlah penduduk daerah masuk Jakarta yang jumlahnya sekian juta itu penduduk DIY. Sehingga saya yakin juga ada beberapa masyarakat kok aku rada dikandani gitu. Kok sosialisasinya ratakan gonku gitu. Pasti tidak bisa menjangkau semuanya gitu ya semuanya. Walaupun kemudian mungkin juga dilakukan berbagai cara, ada yang lewat media sosial, media massa gitu juga ya Pak? Ya lengkap, kita punya website, kita punya alat kelengkapan, ya ruangnya banyak. Ya Pak, terkait khusus tadi kan terkait dengan perda penyelenggaraan pesantren begitu ya. Perda ini sudah ditetapkan di tahun 2022, mungkin ini sudah sosialisasi juga ke masyarakat, respon dari masyarakat kan seperti apa? Sudah ada kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Hanya memang respon dari masyarakat itu pertanyaannya sederhana, kapan ini dilaksanakan? Ini nunggu apa Pak? Jadi peraturan daerah itu kan butuh turunan produk hukum lainnya untuk bagaimana agar perda itu operasional, namanya peraturan gubernur. Peraturan gubernur itu peraturan produk hukum sebagai pelaksanaan dari perda yang bersangkutan. Nah kebetulan sampai hari ini peraturan gubernur yang diamanatkan di dalam peraturan daerah 12 tahun 2022 itu belum terbit. Sehingga hari ini tahun 2023 kita masih mendorong kepada pemerintah daerah melalui leading sektornya, dalam ini adalah Biro Bina Mental Spiritual bersama dengan Biro Hukum agar peraturan gubernur sebagai turunan pelaksanaan Perda 12 2022 itu biar segera disusun, karena di dalam sosialisasi ke masyarakat kita pertanyaannya begitu sederhana kalau masyarakat itu, terus kuwi arep dilaksanake kapan? Kan begitu. Iya, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Tentu harapannya ini Pergub ini segera terbit gitu ya Pak ya, agar kemudian bisa direalisasikan di masyarakat. Pak Nugroho mungkin juga sudah sempat mencermati perda penyelenggaraan pesantren ini sendiri. Yang spesial mungkin dibandingkan daerah lain terkait perda pesantren ini yang memang sudah ditunggu-tunggu untuk bisa direalisasikan di masyarakat menurut Pak Nugroho? Ya, saya mulai daripada tahap ketika perdanya awal itu memang keterlibatan masyarakat itu ketika itu masuk di perda pertama, kemudian setelah itu ada perubahan perda itu disosialisasikan lagi. Jadi istilahnya nanti biar masyarakat tidak ngakeh kok
Yang kemarin mana? Yang gimana begitu. Itu tetap disusun lagi. Kemudian pada saat tahap penyusunan itu jelas sekali bahwa selain tadi disampaikan Pak Asram ada FGD dan sebagainya, ada kemudian wawancara dengan tokoh-tokoh pesantren dan sebagainya, kemudian menyebar kuesioner, kemudian juga wawancara langsung ke masyarakat dan semuanya bukti-bukti itu ada sebenarnya begitu. Jadi dan itu ada perhitungan sendiri kan bahwa misalnya kuesioner itu sekian sampel dari sekian dari sampelnya sekian dari populasi sekian kan itu ada kan. Nah, itu dipenuhi di situ juga. Kemudian yang unik memang karena dari NA-nya di pesantren ini di NA-nya Perda pesantren ini juga dia sangat kental nuansanya keistimewaan. Jadi memang justru pesantren itu menjadi salah satu ciri dari nilai keistimewaan sendiri menurut sejarahnya, historisnya seperti itu. Nah, ketika itu kemudian masuk di Bapemperda memang untuk menjaga netralitas itu Bapemperda itu menerapkan di situ ini semacam prinsip yang semiotika hukum. Jadi apa yang sudah disusun itu ibaratkan teks yang belum jadi sehingga kemudian harus dikaji ulang lagi. Dan di situ melibatkan masyarakat lagi. Bener apa enggak sih begitu. Sampai di tahap pansusnya kan ada public hearing dan sebagainya. Jadi menurut saya apa yang sudah yang sudah ditetapkan itu benar-benar ya aspirasi masyarakat seperti itu begitu. Nah, memang mungkin terkendala sekarang ini implementasi ya Pak ya gitu. Ya, jadi memang butuh waktu untuk menyusun pergub yang kemudian misalnya tentang standarisasinya pendidiknya mau seperti apa kan begitu. Kemudian cara berkoordinasinya antar Pemda ini, kemudian berkoordinasinya dengan Kemenak juga seperti apa, itu kan perlu disusun lebih lanjut. Mungkin yang tadi kan digambarkan pesantren ini keistimewaan banget. Mungkin ada gambaran salah satu pasalnya mungkin yang terkait lembaga apa yang terkait di Perda pesantren ini mungkin? Ya kalau di dalam NA jelas mulai dari ketika dijarahnya kayak Ahmad Dahlan dan sebagainya tadinya seperti itu. Saya lupa tapi kental banget nuansanya di NA itu tentang keterkaitannya pesantren itu dengan keberadaan Kesultanan Kadipaten dulu begitu. Iya, jadi ini memang Perda pesantren ini mungkin juga ada kaitannya juga untuk kemudian biar pesantren ini berjalan tapi tetap jalan agamanya tetapi secara sisi budayanya juga tetap terjaga gitu Pak Aslam, atau seperti apa? Itulah yang mendasari kenapa Perda itu gitu untuk segera disusun dan diimplementasikan untuk daerah Yogyakarta. Kita sebagai masyarakat tidak ingin pesantren yang ada di daerah Yogyakarta itu keluar dari norma-norma hukum, baik norma hukum sosial, norma hukum agama, dan norma hukum berbangsa dan bernegara. Dan kalau Mbak Uri selama ini mungkin dengan beberapa informasi ada pesantren yang ada perilaku intoleransi. Kemudian ada pesantren yang ngerek gendera merah putih, enggak mau. Nggak boleh, Menyanyikan lagu Indonesia Raya enggak mau. Emang kita ini berada di negara mana itu? Nah, kita nggak pingin di Yogyakarta ini ada pesantren seperti itu. Kita ingin memastikan bahwa pesantren yang ada di Yogyakarta ini bisa menyatu terkait dengan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah Yogyakarta, sebagaimana dulu Wali Songo dalam menjalankan tugas dakwahnya. Kemudian yang kedua juga kita memastikan, Perda ini memastikan bahwa pesantren yang ada di daerah Yogyakarta itu on the track kaitan dengan konsep berbangsa dan bernegara. Artinya di situ bahkan di situ kita detailkan bahwa pesantren itu harus ada lambang negaranya, Garuda Pancasila. Kemudian harus di situ ada bendera merah putih di ruang kantornya pesantren itu. Dan itu yang menjadi syarat pesantren itu mendapatkan izin operasional. Jadi kalau izin kelembagaan kan di Kemenak. Nah, izin operasional itu salah satunya di Perda itu kita persyaratkan ya di pesantren itu untuk menjaga kepastian. Nggak boleh di Yogyakarta ini ada pesantren sing menyanyikan lagu Indonesia Raya nggak mau, dianggap haram. Kemudian ngerek gendera merah putih nggak mau, nggak boleh kayak gitu. Perda ini memastikan itu. Kemudian juga memastikan bahwa
internalisasi nilai budaya itu juga berlangsung di pesantren. Penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta itu bisa mengalir di santri-santri yang ada di DIY. Jangan sampai santri di Yogyakarta itu nanti produknya tidak ada muatan keistimewaan DIY ya. Jadi ini yang membedakan santri Jogja dengan santri yang lain. Kita Perda ini memastikan itu. Selain fasilitasi tadi, Perda ini memastikan bahwa pesantren yang ada di DIY itu ada proses akulturasi budaya DIY. Kemudian yang kedua, Perda ini memastikan bahwa pesantren yang ada di DIY ini dalam relasi berbangsa dan bernegara ini sudah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pak Aslam, ini tadi kan Pak Gun juga, Pak Nugroho juga menyampaikan bahwa ini ada pesantren ini dari sejarah-sejarahnya ada berkaitan juga dengan kesultanan, dengan kadipaten. Ini kan mungkin juga terkait dengan keistimewaan DIY gitu. Orang kalau ngomongin keistimewaan tuh kemudian arahnya dana ISIS bisa masuk pesantren nggak gitu? Mbak Wuri jenengan kalau baca literaturnya keraton, literatur kitab-kitab di keraton itu Arapegon di keraton itu semuanya nilai yang termuat di dalam kitab-kitab pegonnya keraton itu sama dengan kitab-kitab muatannya ya, materi muatannya itu sama dengan materi muatan yang ada di kitab-kitabnya pesantren. Jadi bahkan satu saat Ustadz Dalem pernah paring dakwah kepada forum komunikasi pondok pesantren untuk bagaimana agar literatur Arapegon di keraton itu digitalisasi, diolah gitu. Karena kalau zaman generasi milenial kan tidak bisa membaca kitab Arapegon. Jadi kalau Arapegon ini nggak diterjemahkan, nggak dikemas sedemikian rupa, nanti generasi Z ini nggak bisa kehilangan jejak. Nah, Ustadz Dalem sudah punya goodwill di tingkat baik bagaimana literatur Arapegon di pesantren ini biar bisa juga dibaca, dicermati, dipelajari oleh generasi Z. Sehingga harus ada digitalisasi. Ya, ini berarti kemudian ketika juga bagian dari keistimewaan gitu ya Pak. Mungkin masyarakat tuh seringnya ketika ngomongin keistimewaan itu arahnya ke dana keistimewaan. Kemudian termasuk dukungan anggaran ini bisa dari dana keistimewaan untuk fasilitasi di pesantren? Bisa. Jadi kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik berbasis keistimewaan itu kan sebenarnya di pesantren itu juga sudah jalan. Kayak misalnya pelatihan membatik. Pelatihan membatik itu di salah satu pesantren di Pondok Pesantren Al-Mumtaz misalnya di Patok Gunung Kidul. Itu santri-santrinya dilatih mereka membatik. Kemudian juga ada santri pondok pesantren di Melangi misalnya. Yang santrinya memang diajari kerawitan juga. Sehingga sebenarnya kegiatan di pesantren ini sebenarnya sudah banyak yang ada di menu-menu keistimewaan DIY. Sehingga kegiatan keistimewaan itu apakah bisa dikelola oleh pesantren? Sangat bisa. Di alun-alun sebelum pandemi itu Forum Asosiasi Pesantren mengadakan gerbek santri dengan menampilkan tari-tarian khas Jogja oleh santri-santri melewati Malioboro ini. Start dari gedung DPRD, kemudian finishnya di Pagelaran Keraton. Itu 2 kali berjalan, tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian pandemi. Ya, terus berhenti ya. Artinya santri-santri bisa kok menampilkan kesenian yang selama ini masuk dalam ruang lingkup budaya. Iya, ini dia. Jadi kemudian peran pesantren juga tetap terjaga, tetapi juga tadi sebagai pendukung keistimewaan juga
kemudian tetap semakin optimal gitu ya Pak ya dengan keberadaan perda penyelenggaraan pesantren ini, karena semuanya diatur di sana untuk kemudian bisa lebih baik lagi. Pemirsa, masih dalam podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa dengan tema peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas legislasi yang pro rakyat bersama Wakil Ketua Bapemperda DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Aslam Ridho dan juga pengamat praktisi Pak Dwinanto Nugroho. Pemirsa, masih dalam podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa bersama Wakil Ketua Bapemperda DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Aslam Ridho dan juga pengamat praktisi Pak Dwinanto Nugroho. Tema kita adalah terkait peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas legislasi yang pro rakyat. Tadi sudah ada terkait perda penyelenggaraan pondok pesantren yang memang kemudian diharapkan bisa mengoptimalkan keberadaan pesantren berkiprah tidak hanya dari sisi agama tetapi juga kemasyarakatan begitu ya. Nah, ada juga tadi yang disampaikan Pak Aslam terkait inisiasi perda kepemudaan dan olahraga yang merupakan usul prakarsa dari Bapemperda DPRD DIY. Ini seperti apa nih Pak yang diarah dari raperda tersebut? Ini menjadi usul perda, ini menjadi usul prakarsa Bapemperda yang tahun 2023 ini baru mau akan disusun naskah akademik dan draft raperdanya. Salah satu yang melatar belakangi perda ini adalah raperdanya adalah satu, indeks pembangunan pemuda kita Mbak itu tertinggi di Indonesia. Artinya indeks pembangunan pemuda kita ini bagus. Pertanyaan kenapa harus perlu perda tentang kepemudaan? Bahwa kalau tadi saya atur indeks pembangunan pemuda di DIY ini bagus, itu fakta. Tapi ada fakta lain yang kemudian menjadi menjadi paradok atau setidaknya sesuatu yang perlu kita diskusikan ulang. Pada saat yang sama IPP kita tinggi, tapi lidah kita nggak berhenti-berhenti. Kemudian kalau kita melihat data dari Jasara Harja, dalam perspektif Jasara Harja itu tingkat kecelakaan lalu lintas itu Yogyakarta ini menempati urutan keempat kerawanannya se-Indonesia dibandingkan dengan provinsi yang lain. Pada peringkat kerawanan berlalu lintas peringkat keempat itu pelaku kecelakaan lalu lintas di DIY ini tertinggi anak muda. Jadi pelaku pengendaranya anak muda ini Jasara tinggi, tapi ya ini data dari PT Jasara Harja ya. Jadi ini kan ada IPP kita bagus, kemudian tapi tingkat kecelakaan tinggi juga. Kemudian kelitih kita juga tinggi juga, intoleransi kita tinggi juga. Ini sama dengan indeks indeks ekonomi kita. Jadi kemiskinan kita tinggi. Tinggi itu maksudnya jumlahnya. Angkanya tinggi. Tapi tingkat kebahagiaan hidup masyarakat DIY itu tinggi. Kan kemudian kan guyonannya kan kere hore gitu ya. Kere bahagia. Nah, ini kan yang perlu kita berikan kerangka regulasi bagaimana agar kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga itu di daerah Jakarta itu cetok, jelas, roadmap-nya jelas, kemudian sasarannya jelas. Karena bicara tentang pemuda ini batasan usia saja kan masih simpang siur. Batasan usia dalam perspektif Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian batasan usia pemuda dalam perspektif pertanian ini perlu kita konsolidasikan. Itu kaitan dengan pembangunan pembinaan kepemudaan Jakarta. Kecuali itu juga pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga itu juga perlu kita berikan kerangka regulasi biar roadmap-nya cetok, kemudian kerangka regulasinya juga cetok. Karena perangkat organisasi perangkat daerah itu tidak akan bisa bergerak secara efektif
kalau tidak ada kerangka regulasinya. Jadi kalau tidak ada kerangka regulasi yang operasional itu teman-teman di organisasi perangkat daerah juga tidak bisa secara masif, secara terorganisasi, secara terkonsolidasi melakukan kegiatan kaitan dengan kepemudaan dan olahraga. Oleh karena itu perda ini kita susun agar apa? Agar kegiatan kepemudaan dan keolahragaan diri ini kerangka regulasinya cetok, roadmap-nya cetok, kemudian target capaiannya juga cetok, kemudian target capaian indikatornya juga jelas itu. Meskipun sekali lagi IPP kita memang tinggi, tapi di samping yang lain data-data yang lain itu perlu kita konsolidasikan. Karena ukuran indeks pembangunan pemuda ini kan dari perspektif Kementerian Pemuda Olahraga. Sementara bicara tentang pemuda ini kan lintas kementerian itu bicara pemuda. Dinas Pertanian itu bicara tentang bagaimana pelestarian kegiatan pertanian kepada anak-anak muda. Ini kan juga dalam konteks usia ini bicara tentang pemuda juga. Kan kalau bicara pertanian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga nggak bisa ngomong banyak tentang pertanian. Itu program pertanian. Demikian juga tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu juga bagaimana generasi milenial ini tumbuh wirausaha baru di kalangan anak-anak muda. Itu juga bicara tentang pemuda. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi perda ini kemudian perlu kita akomodir usulan dari masyarakat, karena ini juga usulan dari masyarakat juga kita akomodir sebagai Bapemperda, kemudian kita tangkap menjadi usul prakarsa Bapemperda. Teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti di tahun 2023 ini, nanti di triwulan ketiga ini nanti akan mulai kita susun naskah akademiknya. Caranya menyusun naskah akademik ya kita melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah nanti yang melakukan survei, kemudian melakukan kajian filosofinya, kajian sosiologisnya, kajian yuridisnya, pelibatan perguruan tinggi dan lain sebagainya untuk menyusun naskah akademik dan draft itu. Dan nanti setelah pengadaan penyusunan naskah akademik ini selesai, baru nanti kita akan adakan harmonisasi di Bapemperda. Itu alurnya. Ini kemudian masuk di rencana untuk 2024. Pak, kan kemungkinan di 2024 eksekutif juga mengajukan beberapa perda. Mungkin ada selain Bapemperda juga ada komisi atau apa yang mengajukan perda juga untuk memastikan bahwa perda kepemudaan ini tetap masuk dalam prioritas. Jadi nanti Bapemperda kan juga akan setelah naskah akademik dan draft ini selesai disusun oleh alat kelengkapan, dalam ini adalah Bapemperda dengan Mbak ketiganya dan komisi-komisi selesai, kemudian nanti dimasukkan diolah oleh Bapemperda dengan melibatkan tenaga ahli tadi itu. Naskah akademiknya kemudian ditelaah bersama-sama, draftnya ditelaah, kira-kira sudah memenuhi syarat belum? Yang menjadi ruang kewenangannya Bapemperda itu memastikan bahwa raperda dan naskah akademik itu nyusun sudah sesuai dengan lampiran 1 Undang-Undang 1211. Itu yang terkait dengan naskah akademik. Kemudian yang terkait dengan legal drafting, penulisan, huruf besar, huruf kecil, frasa, paragraf dan sebagainya, itu sudah sesuai belum dengan lampiran 2 Undang-Undang 1211. Kewenangan kemudian ini ada kesesuaian dengan undang-undang di atasnya apa tidak, bertentangan dengan undang-undang di atasnya apa tidak, itu yang menjadi kewenangannya Bapemperda. Bapemperda tidak bicara tentang materi muatan. Jadi Bapemperda hanya memastikan bahwa draft yang disusun oleh komisi-komisi itu sudah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 1211. Kalau sudah dicek sudah sesuai, tidak bertentangan undang-undang di atasnya, berarti ini memenuhi syarat sebagai sebuah perda. Baru kemudian
yang terkait dengan materi muatannya itu di Pansus. Ya. Oh ya, jadi pasti ya 2024 masuk. Masih masuk. Jadi kalau tergantung nanti kalau misalnya ternyata setelah kita kasih, oh ini ternyata ada beberapa klausula yang tidak sesuai dengan peraturan atasnya. Kewajiban Bapemperda mengharmonisasi. Jadi kewajiban tugas Bapemperda mengharmonisasi agar tidak ada klausula pasal yang ada di dalam naskah akademik maupun draft itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tugas Bapemperda mengharmonisasi itu. Iya. Ke Pak Nugroho, ini kan perda yang cukup luar biasa karena kepemudaan dan olahraga di daerah Yogyakarta. Pemuda ini juga di DIY juga cukup besar begitu. Nah, dari mengamati hal ini Pak, untuk kemudian perda ini mungkin ada masukan-masukan juga sebelum kemudian nanti disusun NA-nya. Kalau mengenai perda, raperda ya. pemuda dan keolahragaan itu sebenarnya kan dilihat dari judul aja udah kelihatan bahwa ini bersifat bottom up ya. Dia dari bawah dulu pasti naik ke atas kan itu. Seperti tadi mendefinisi kepemudaan aja masih simpang siur. Nah itu perlu kita pastikan yang mau kita yang kategori mau kita masukkan kategorinya yang mana kan begitu, karena terus terang ini kan sebagai stimulan untuk sebagai memfasilitasi para pemuda untuk sebagai kader-kader bangsa gitu, yang nantinya kan bisa masuk ke beberapa lintas sektor itu, misalnya di pertanian tadi, kemudian di UMKM dan sebagainya kan begitu. Nah di samping itu juga sebagaimana tentang keolahragaan juga paling tidak ada penghargaan yang lebih lah pada pemuda-pemuda yang kemudian mempunyai prestasi dan sebagainya. Jadi menurut kami ini sangat bagus untuk kedepannya. Jadi lebih duongke kalau bahasa Jawanya kan begitu. Ada penghargaan yang lebih kemudian diperhatikan, bahkan di beberapa itu malah kemudian yang berprestasi di keolahragaan juga akan kemudian malah difasilitasi juga oleh pemerintah itu dengan misalnya tentang lapangan pekerjaan dan sebagainya begitu. Jadi bagus sekali. Iya, ini mungkin harapannya juga bisa diakomodir di sana gitu ya Pak ya. Termasuk juga mungkin penumbuhan minat bakat dari kecil gitu ya Pak di. Enggak, dulu itu kan ada unan-unan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Pemio itu sederhana Pak. Sederhana dan itu sangat bagus sekali dan itu dibutuhkan. Selama ini kan yang dibina itu olahraga dalam tanda petik dalam proses kompetisi. Iya betul. Jadi yang dibiayai itu KONI, kemudian KONI itu juga peruntukannya untuk kompetisi-kompetisi itu. Tapi olahraga yang berbasis masyarakat, khususnya di Yogyakarta ini kan banyak olahraga yang berbasis keistimewaan. Angklek, terus gobak sodor, sepak sekong dan sebagainya. Egrang, Jogja kaya loh Mbak, olahraga itu. Nah ini bisa mengungkit itu, bisa mengungkit olahraga yang berbasis budaya. Kemudian selain itu olahraga yang dikelola dilaksanakan oleh masyarakat, yang dalam tanda petik mereka tidak harus yang mencetak atlet itu. Misalnya bal-balan, pingpong, kasti, terus voli yang mereka itu ada di masyarakat, kegiatan olahraga masyarakat beneran itu gitu kan ya perlu Pak kita fasilitasi. Bagaimana kita bisa mencetak atlet-atlet lokal kalau kegiatan olahraga di masyarakat itu tidak kita fasilitasi. Anak-anak muda-mudi itu di kampung-kampung itu mengadakan kegiatan voli, lapangan pingpong itu. Ya kayak mereka kayak liar gitu. Ono karo ora onone itu kaya padha wae gitu. Sementara kita bicara tentang ngirim atlet yang berkualitas dari DIY itu. Ya kita nggak pernah secara serius menyediakan ruang pendidikan. Mestinya itu ya harus kita akomodir. Karena itu tadinya payung hukumnya juga masih belum lengkap Pak ya. Masih belum lengkap. Untuk mengalokasikannya itu masih belum lengkap. Jadi kan itu juga perlu kita kasih perhatian. Kalau bicara olahraga itu kan tidak serta-merta hanya kompetisi. Tapi itu kegiatan budaya positif. Masyarakat. Ya, kegiatan positif. Bisa awal itu kita teriak-teriak penanganan
penanganan bidding misalnya, penanganan gesekan sosial. Nah, kita nggak menyediakan ruang-ruang mereka berekreasi, berolahraga. Ya. Itu kan sehat gitu. Sehat. Ya, jadi mungkin kalau udah olahraga ini difasilitasi menjadi budaya masyarakat, kompetisinya juga akan lahir dari situ, bakat-bakatnya muncul dari situ akan ya. bermunculan nanti. Kompetisi yang positif loh, Mbak. Iya, bakat-bakat dari kompetisi yang tadi kan, untuk kemudian mewakili Yogyakarta di ajang yang kompetisi dan tadi. ini di beberapa daerah itu sudah ada Mbak perda tentang Kepemuda, olahraga dan kepemudaan. Pemuda dan olahraga itu di Jawa Timur itu ada, di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa ini ada semua. Yang belum punya ini di Jakarta ya. Ya kita berharap perda pemuda dan olahraga ini nanti akan menjadi kerangka biar organisasi perangkat daerah itu ya dicekelah ketika akan membuat kebijakan, kemudian keberlanjutannya seperti apa, roadmapnya seperti apa, dinas X melakukan apa, pemuda olahraga ngopo itu biar roadmapnya detail. Ya, dan ini nantinya juga mungkin yang terlibat tidak hanya dinas pemuda olahraga gitu ya Pak ya? Tentu lintas sektor. Lintas sektor juga. Pasti lintas sektor. Pak Aslam, terkait juga dengan ini tadi kan baru disusun naskah akademiknya di tahun 2023 ini. Masyarakat mungkin yang dia aktif di kepemudaan mungkin ingin menyampaikan masukan-masukan, diperkenakan caranya seperti apa? Baik, terima kasih, ini bagus sekali. Di forum podcast ini kita menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mumpung kami ini DPRD ini tahapannya menyusun naskah akademik dan menyusun draft. Silahkan nanti memberikan masukan melalui website, melalui anggota DPRD yang 55 anggota Dewan. Monggo silahkan, nanti bisa disampaikan masukan-masukannya. Mungkin ada beberapa atlet yang ada di Jogja, konsep tentang pengembangan olahraga di Jogja seperti apa. Silakan, nanti kami sangat-sangat terbuka untuk memberikan masukan-masukannya. Iya, jadi terbuka sekali untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, mungkin memiliki ketertarikan atau kepedulian terhadap dunia kepemudaan dan juga dunia olahraga. Ini mumpung baru akan disusun naskah akademiknya, bisa menyampaikan aspirasinya ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih terus bersama dalam podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa bersama Pak Aslam Ridho dan juga Pak Dwinanto Nugroho. Pemirsa, masih dalam podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa. Tema kita hari ini adalah terkait peran dan fungsi DPRD DIY dalam menjalankan tugas legislasi yang pro rakyat. Bersama Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY Pak Aslam Ridho dan juga pengamat praktisi Pak Dwinanto Nugroho. Terkait tadi kita masih memperbincangkan terkait Raperda Kepemudaan dan Olahraga yang naskah akademiknya baru akan disusun di tahun 2023 ini. Ke Pak Aslam kembali. Pak Aslam, ini juga mungkin akhir-akhir ini kita agak sedikit dikagetkan gitu ya. Mungkin akhir-akhir ini selain klite juga ada sering beberapa kali tawuran antar kelompok begitu Pak. Dengan Raperda Kepemudaan yang disusun ini, apa juga harapannya bisa meminimalisir atau bahkan mungkin menghilangkan zero kejadian seperti itu di DIY? Ya, itu termasuk nanti arahnya di situ. Intinya adalah bagaimana tadi itu memberi ruang, mengolahragakan masyarakat dan masyarakat olahraga. Jadi masyarakat itu menangkap, mengawai itu olahraga itu sebagai olahraga. Kalau olahraga itu filosofinya adalah sportivitas, sportivitas. Sportivitas itu tidak ada baper di situ gitu kalau sportivitas. Oleh karena itu ini menurut saya kesempatan juga untuk bagaimana konsep olahraga di DIY yang berbasis budaya, sehingga nilai-nilai budaya di luhur kita tetap memberi nafas, menjadi nafas gerak dari olahraga di daerah Yogyakarta. Kemudian juga biar kita ini membangun sarana-sarana olahraga ini biayanya juga besar. Kita punya Mandala Krida, punya Mongrogo. Faktanya kalau kita melihat di penerimaan daerah, pemakaian kekayaan daerah,
retribusi pemagakan daerah, retribusi yang masuk dari Mandala Krida dan Amorogo itu rendah, tidak membanding lurus dengan biaya yang kita keluarkan untuk pembangunan dan perawatan. Dengan Raperda Kemudahan Olahraga ini, olahraga menjadi budaya masyarakat kemudian terbiasa dengan olahraga di semua aktivitasnya. Ini juga kemudian karena sibuk olahraga, semangat sportivitasnya tinggi, terhindar dari hal-hal yang negatif begitu ya Pak ya. Itu salah satunya, dan juga menumbuhkan bakat-bakat baru untuk kemudian berprestasi. Masih satu lagi tadi terkait perda yang pro rakyat juga, ini adalah perda yang sudah disahkan ya, perda terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum ke Pak Aslam, mungkin ke Pak Nuk dulu, ini juga pakar tata ruang begitu ya mungkin ibaratnya. Ini melihat LP2B sendiri seperti apa? Perda LP2B? Ya, sebenarnya perda tentang lahan pangan berkelanjutan itu merupakan salah satu upaya untuk pengendalian, pertama tentang ketahanan pangan. Karena kita punya prediksi sampai jauh ke depan bahwa ada beberapa kawasan yang mungkin akan defisit apabila dengan berjalan seperti sekarang akibat dari besarnya konversi lahan dari lahan pertanian tadinya ke permukiman gitu. Nah itu, tentu saja di situ ada banyak hal analisis yang dilakukan, dan yang saya tahu mungkin pertama itu misalnya dari blok-blok tentang kesuburan lahannya seperti apa, kemudian kemiringan lerengnya, intensitasnya, pertamanannya seperti apa. Jadi kalau pertamanan tuh 1 tahun hamparan sawah ini menghasilkan tanam padi berapa kali kan begitu. Itu kemudian juga keberadaan jaringan irigasi dan sebagainya. Jadi beberapa hal itu menjadi dasar, jangan sampai kemudian terjadi munculnya permukiman sementara di situ jaringan irigasinya sebenarnya sudah sangat bagus. Nah itu sama aja kita membangun investasi pemerintah yang cukup besar juga, ya. Nah diharapkan dari perda itu kemudian yang ketahanan pangan kita juga masuk bisa terpenuhi, tetapi juga kebutuhan tentang tumbuhnya permukiman juga itu terpenuhi juga. Dan di dalam perda itu kan tidak hanya pembatasan disinsentif, tapi insentif pun di situ diatur. Sehingga istilahnya pemerintah juga sembodo ketika memberikan pembatasan, maka nanti akan difasilitasi dengan adanya insentif. Itu gitu. Iya, jadi mengendalikan alih fungsi lahan dan sudah diatur juga terkait insentif sehingga kemudian warga tidak dengan mudahnya melakukan alih fungsi lahan. Kalau diiming-imingi dijual harga tinggi pun masih tetap enggak, udah dapat insentif juga, lebih bertahan gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Aslam Ridho ini juga sebelumnya di Komisi B juga ini ya Pak Aslam Ridho ya. Ini terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, mungkin target secara umum dengan perda ini? Jadi perda PLP2B pertanian lahan pangan berkelanjutan itu diatur dalam perda 10 tahun 2009. Kemudian terakhir ini karena perda tentang tata ruang ini ada kebijakan terkait dengan tata ruang. Yang perda 10 tahun 2009 itu luasan lahan PLP2B kita itu hanya sekitar 70 sekian ribu hektar, kemudian dengan cadangan sekitar 15.000 hektar cadangan lahan pangannya. Nah, kemudian perda 10 2009 itu tahun 2021 itu dirubah dengan perda 6 tahun 2021 tentang perubahan perda 10 2009 tentang PLP2B. Jadi perda 6 2021 itu sebagai penyesuaian dari berubahnya tata ruang, DIY yang baru. Nah, terkait dengan PLP2B itu menjadi penting bagi DPRD, bagi kami, karena itu menyangkut hajat hidupnya petani. Apa itu hajat hidupnya petani? Satu, terkait dengan kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan, karena begitu lahan itu sudah ditempeli oleh BPN bahwa ini lahan hijau, lahan sawah yang diabadikan itu, maka nilai jual lahan ini kemudian menjadi berkurang, menjadi menurun. Saya mau beli tanah, yang tanah itu menurut saya strategis,
Tapi begitu tak delok sertifikatnya termasuk lahan sawah yang diabadikan. Ya aku rada mundur kemudian turun, lah ya. tak deki bangunan ya aku tukui. Aku tukar tanggung bangunan, nek gini kan aku nek ngedeki bangunan aku disemprit Nggak bisa, karo, ya. karo Satpol PP itu. Ini lahan pertanian pangan ini kan menyangkut hak keperdataan atas tanah. Maka ini menjadi penting bagi DPRD agar dalam pengaturannya itu memenuhi unsur asas sebuah peraturan perundang-undangan. Apa itu asasnya adalah keadilan. Jadi tidak boleh perda ini semena-mena. Harus ada unsur keadilan bagi masyarakat sebagai pemilik lahan. Itu yang terkait dengan lahan. Makanya tadi Pak Anu perhatikan. Terus bagi lahan sing wis di legalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan segera untuk dibagi bangunan. Konsekuensinya apa bagi petani itu diberikan insentif. Nah maka perda ini kemudian mengatur pemilik lahan perlu diberikan insentif. Insentifnya salah satunya pembebasan lahan, kemudian ada banyak insentif di situ yang kita atur biar unsur berkeadilannya itu memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan. Karena kalau tidak kita pastikan itu, kita tidak ingin perda ini kemudian di lapangan, di tataran operasional di lapangan diterjemahkan, ditafsirkan sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah. Iya. Jadi mengabaikan hak masyarakat terhadap terhadap masyarakat yang arep ngejokke nggo gawe omah ndak boleh gitu. Tapi pada saat kemudian pemerintah daerah arep gawe program apa ning lahan kuwi, padahal lahan kuwi lahan hijau oleh dengan alasan misalnya ini ada tenaga kerja yang masuk di situ berapa gitu. Karena di lapangan ya kita nggak mau lah ada konflik seperti itu. Pemerintah itu nek ono masyarakat arep ngejokke IMB didelok sik lahane, ndak boleh itu lahan kuning. Tapi begitu pemerintah daerah punya program investor datang itu di lahan itu diberikan izin. Alasannya karena ini membawa tenaga kerja banyak. Ini kan enggak fair ya kayak gitu. Iya. Nah, ini yang perlu kita memastikan itu. Kemudian yang kedua, LP2B itu kita ingin memberikan kerangka regulasi agar ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di DIY khususnya padi itu bisa tercukupi. Jangan sampai nanti kita lahan pertanian pangan kita tidak tercukupi sehingga kita punya ketergantungan kebutuhan pangan kepada daerah lain. Karena PLP2B itu juga bicara tentang rasio jumlah lahan hektar sawah dengan saluran irigasi tersier. Karena di peraturan Menteri Pertanian itu tidak bisa serta-merta dicakke di daerah khususnya di DIY. Apa itu peraturan Menteri Pertanian? Pembangunan sarana prasarana jaringan irigasi tersier itu hanya programnya pemerintah daerah hanya boleh membuat program dengan rasio lahan. Setiap 20 hektar hanya boleh diberikan bantuan 25 juta. Kalau dicakke ning luar Jawa mungkin iya karena lahannya hektar-hektaran. Tapi kalau di Jogja ini kan lahannya ono sing meng 1000 meter, 2000 meter gitu. Sehingga butuh jaringan irigasi tersier yang panjang. Nah, tentu butuh upaya bagaimana rasio jumlah hektar lahan dengan jaringan irigasi itu bisa berimbang. Maka kemudian lahir salah satu program keistimewaan di DIY, pembangunan jaringan irigasi istimewa. Ada juga ini. Mengakomodir yang tadi ya. Kebuntuan peraturan Menteri Pertanian tadi saluran irigasi. Maka di DIY ada program pembangunan jaringan irigasi istimewa. Nah, itu yang kaitan dengan rasio jumlah hektar sawah dengan jaringan irigasi. Begitu juga dengan ketersediaan bibit, ketersediaan bibit pangan kita. Mbak Uri, kalau kita dengar kenapa sih kalau orang tanya padi itu selalu mereknya Delanggu.
beras Delanggu, beras Klaten, beras kenapa nggak ada merek Yogyakarta, beras Wates. Jogja itu atau beras Wates, beras Bantul kok nggak ada. Beras selalu mereknya Delanggu, Klaten. Gitu. Hasil dari penelitiannya ternyata memang bibit yang ditanam oleh petani di DIY itu bibitnya itu rendah. Oh. Bibitnya itu rendah dibandingkan dengan bibit yang dimiliki oleh yang Klaten. Kalau bertanamnya petani DIY ini sudah mahir, fasih, pinter. Tapi bibitnya itu rata-rata yang ada di DIY itu kalah saing dengan bibit yang ada di Delanggu, di Klaten, di Temanggung. Demikian juga untuk produk yang lain, tembakau misalnya. Tembakau silo itu ternyata setelah kita cek dengan Jember, Bondowoso, yang terdekat Klaten saja. Kalau tembakau silo itu satu pohon itu hanya terdiri dari berapa pelepah pohon. Dan lebarnya itu dibandingkan dengan Klaten saja lebar-lebar Klaten ininya. Kemudian pelepahnya juga lebih banyak. Pak, terkait ini tadi LP2B ini kan kemudian di tahun 2021 sudah ya. Dari waktu sekian berjalan sudah ada pengawasan dari DPRD? Sudah. Jadi kan di Perda 6 2021 itu baru dipatok. Dipatok itu dari 112.000 hektar lahan pertanian pangan itu didum. Bantul berapa, Gunung Kidul berapa, Sleman berapa, Kulon Progo berapa. Baru dipatok luasan lahannya. Kemudian kalau di peta itu masih dipetak dalam skala yang besar. Gitu. Nah, perinciannya itu diserahkan kepada kabupaten. Artinya sebaran luasan lahan titik ordinat sampai dengan titik ordinat itu memang sesuai dengan peraturan perundangan itu menjadi ranahnya bupati untuk penetapannya. Penetapan sebaran Bantul untuk kebagian 37.000 hektar misalnya. Tapi pasnya berapa saya lupa. Misalnya dapat 30.000 hektar. 30.000 hektar itu sebarannya di mana saja, titik ordinatnya mana, itu menjadi ranahnya peraturan bupati. Dan sampai hari ini memang progresnya sudah mulai ada kegiatan inventarisasi lahan, dan kita biayai, dari pemerintah provinsi, kita berikan BKK kepada kabupaten, 4 kabupaten itu untuk menginventarisasi lahan pertanian pangan. Itu progres dari tahun 2021 sampai hari ini sudah ada kegiatan di 4 kabupaten itu menginventarisasi. Ini kemudian Pak, yang di kabupaten kota ini hanya menentukan luasannya, yang penting tidak berubah, atau lahan yang sudah dipatok tetap selamanya harus di situ? Kalau kaitan dengan sebaran ordinat itu kan ranahnya kewenangan bupati, mereka ya, ranah bupati. Sehingga yang menentukan 35.000 hektar lahan pertanian pangan itu neng diwae itu bupati, tentu dengan organisasi perangkat daerahnya. Tapi legalisasinya dengan peraturan bupati. Nah, begitu bupati sudah melegalisasi dengan peraturan bupati, ya sudah berlaku itu, sudah berlaku mengikat. Ya, tidak boleh berubah ya lokasinya. Tidak boleh berubah, kudune Mbak, ora oleh berubah. Sehingga nek ono bupati wis kebacut nggawe SK bupati, ya kudune ndak boleh bupati kok malah nyontoni sing rape. Sing kebacut SK bupati engko turun izin ada investasi masuk di lokasi yang sudah ditetapkan. Pak Nugroho, mungkin pernah ada temuan terkait Perda Pertanian Pangan Berkelanjutan, penggunaan lahan-lahan ini? Temuan yang bagaimana maksudnya? Mungkin sudah pernah mengamati juga terkait pertanian pangan berkelanjutan ini, tata ruangnya sesuai atau kemudian sudah ditetapkan ternyata berubah? Oh iya, kalau yang namanya tata ruang juga kadang-kadang kan dinamis, misalnya ada kebijakan-kebijakan dari pusat, seperti misalnya tentang Bandara Jaya itu kan juga merubah banyak sekali lahan pertanian pangan di sana, di situ dan sebagainya. Cuma kalau sebagai katakanlah kita ngamati ini adalah salah satu komitmennya Pemda DIY, karena memang
skenarionya besar itu kan untuk mempertahankan swasembada pangan di DIY kan begitu. Dan memang tadi disampaikan Pak Asam sebenarnya sudah ada perda irigasi juga Pak ya. Lama. Kemudian ada perda cadangan pangan juga sudah pernah ada, dan di situ tuh artinya tata cara manajerialnya produktivitas lahan itu sudah diatur di situ sebenarnya. Jadi tinggal implementasi. Ini untuk implementasinya di sana dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Sampai kalau yang di perda cadangan pangan itu sampai implementasinya sudah merangkul ke gapotan hamparannya mana itu sudah. Jadi sudah dirinci ya. Seperti itu. Sehingga sebenarnya tinggal action sebenarnya sekarang ini. Semoga implementasinya benar-benar sesuai aturan yang ada begitu ya. Iya, Pak Gun, mungkin ini terakhir sekaligus closing. Masih ada harapan mungkin untuk Bapemperda DPRD DIY dan juga DPRD DIY terkait mungkin raperda isu-isu lain yang pro rakyat yang mungkin masih dibutuhkan di DIY? Mungkin ada gambaran. Mungkin masih ada beberapa nanti Bapak Anggota Dan mungkin pasti punya usulannya karena dinamika masyarakat sekitar setelah COVID ini kan orang kemudian ada hal-hal baru gitu ada peningkatan lagi, kreativitas lagi dan sebagainya, pasti muncul lagi nanti dan sesuai kebutuhan. Dan ini untuk yang pertanyaan paling berkelanjutan itu juga seperti tadi saya Pak Asam sebenarnya ada kaitan dengan keistimewaan juga karena irigasi itu irigasi istimewa tadi ya yang di Kemenkumham itu memperjuangkan betul itu dengan nilai keistimewaan karena ada budaya Pak Toyo kan gitu kan seperti itu. Kita pengen membentuk sawah sorjan dan sebagainya kan begitu ya. Jadi nanti pasti implementasinya ke sana juga. Bagi ciri khasnya Yogyakarta begitu. Iya, Pak Aslam mungkin yang terakhir terkait dengan perda-perda yang pro rakyat selain yang sudah diselesaikan, sudah disiapkan, mungkin masih ada hal-hal lain yang mungkin sempat perbincangan dengan warga, mungkin kayaknya butuh ini atau butuh apa yang mungkin akan diperjuangkan lagi di berikutnya. Untuk yang terkait dengan perda-perda usulan baru mungkin belum tersimpulkan ya. Tapi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi kaitan dengan tumbuh kembangnya UKM yang ada di DIY. Kita sudah punya perda tentang ekonomi kreatif. Perda ini sebenarnya seksi, perda ini sebenarnya sangat populer kaitan dengan keperpihakan kepada rakyat. Perda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Hanya sekarang ini kementeriannya itu Kemenparekraf. Jadi ekonomi kreatifnya itu ada di pariwisata. Sementara di daerah ini kan kita punya perindustrian perdagangan. Kemudian pariwisata. Pariwisata itu selama ini mengelola pariwisata tok. Ya sekarang tiba-tiba dicampuri ekonomi kreatif. Nah, ini yang juga perlu segera pemerintah daerah membuat rumusan tentang pelaksanaan dari perda pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif itu. Karena ini sangat ditunggu oleh pelaku-pelaku UMKM di DIY. Apa yang dibutuhkan ya agar mereka punya daya saing. Kalau yang terkait dengan kelembagaan ini akhir-akhir ini 2-3 tahun ini sudah masif. Bintek penerbitan PYRT, sertifikasi halal dan sebagainya itu sudah. Tapi yang terkait dengan kapasitas produksi ini yang perlu dilakukan pendampingan secara komprehensif. Jadi setelah dilatih kelembagaannya ada BRT, ada halal, maka kaitan dengan peningkatan kapasitas produksinya itu ya menurut saya perlu segera dirumuskan itu. Agar lebih optimal lagi sesuai dengan harapan ya. Ya Pak Aslam mungkin terakhir untuk kembali mengingatkan masyarakat yang mungkin punya gambaran membutuhkan perda-perda apa mungkin bisa disampaikan kemana? Baik, melalui forum podcast ini saya sebagai Wakil Ketua Bapemperda DPRD Daerah Yogyakarta monggo kami sangat menunggu masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan perda-perda yang perlu diterbitkan oleh DPRD, perda-perda yang perlu diinisiasi oleh DPRD, kegiatan-kegiatan amanah, kegiatan apa yang perlu diberikan kerangka regulasi. Silahkan memberikan masukan kepada DPRD, bisa melalui anggota DPRD, 55 anggota DPRD,
bisa melalui websitenya DPRD, bisa langsung datang ke DPRD. Ya, terima kasih Pak Aslam. Ya Pak Aslam, terima kasih sekali waktunya, perbincangannya. Sama-sama, banyak Udi. sekali masukannya juga. Pak Dwinanto Nugroho, terima kasih juga waktunya. Ya. Dan pemirsa podcast Bapemperda DPRD DIY menyapa, demikian perbincangan kita bersama Bapemperda DPRD DIY dengan tema utama kita adalah peran dan fungsi DPRD DIY dalam menjalankan tugas legislasi yang pro rakyat bersama dengan Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY Dr. Aslam Ridho MAP dan juga pengamat praktisi Dr. Dwinanto Nugroho SSI MAP MT. Saya Rida Marianti yang mengantarkan perbincangan ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga perbincangannya bermanfaat dan Anda terus bisa menyampaikan aspirasi Anda ke DPRD DIY. Saya Rida Marianti mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.